Shalom, Puji Tuhan, satu kesempatan kembali Tuhan berikan pada kita ibadah pada minggu yang pertama di bulan yang ketujuh, bulan Juli yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya percaya inilah saat-saat yang indah ketika kita bisa datang ke rumah Tuhan dan kita bisa kembali membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan kesempatan untuk kita mempersembahkan syukur dan menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengar kembali firman Tuhan, isi hati Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-20. Saudara yang kasih Tuhan, selama perjalanan sampai bulan yang ke-6 ini, ketika pada awal tahun Tuhan mencanangkan tentang usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, wisdom, untuk lebih terarah, terfokus. Apa yang harus kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Maka satu kata yang saya tangkap yang akan saya terus terjemahkan sepanjang tahun ini. Dan bahkan selama kita mendengar arahan Tuhan tentang satu hal yang akan kita kerjakan bersama ini, kita tidak hanya sekedar selengkapnya setelah mendengar semuanya baru kita melakukan. Tetapi apa yang sudah bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Amin. Seperti bangunan itu kita lakukan dari batu demi batu. Akhirnya akan jadi. Amin. Ya, apa yang ada yang bisa kita lakukan, yaitu restorasi. Ya, dan ini akan diterjemahkan dalam berbagai hal karena restorasi membutuhkan satu kesiapan, satu kemauan, karena kita sudah diperhadapkan kepada satu perkara yang sangat mendesak di depan kita, yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ayat 7-20, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangun dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun.
Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Semua berkata amin dan sambut dengan sukacita, tepuk tangan kita bagi Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah ketekunan membawa kepada kesempurnaan. Ketekunan membawa kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini kita perlu memeriksa kembali bagaimana ketekunan kita. Adakah masih seperti yang dulu atau berkurang? Ketika awal mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, luar biasa ketekunan kita ini. Segala kegiatan kita ikuti, jam-jam ibadah kita ikuti, bahkan rasanya tidak ingin menjadi terlambat. Pengajaran diikuti, kegiatan-kegiatan pelayanan tidak ketinggalan. Tekun. Dan bahkan pelajaran-pelajaran kebenaran firman yang baru saja diperoleh, langsung dipraktekkan. Terasa semakin banyak halangan, tantangan yang dirasakan, semakin dia didorong untuk berlari mencari Tuhan. Di akhir zaman ini perlu kita periksa. Sebab ini adalah kendaraan yang akan mampu membawa kita sampai pada garis akhir. Mau sehebat apa iman kita? Sebanyak apa pula yang sudah kita lakukan dalam pelayanan pada awalnya. Tapi kalau akhirnya kita kehilangan ketekunan, kita tidak akan pernah sampai pada garis akhir. Demikian juga saya ingin katakan untuk mengingatkan di tengah dunia yang sedang mengalami perubahan-perubahan besar ini, kalau cuaca disebut anomali, kita perlu memeriksa ketekunan ini. Hiruk pikuknya dunia ini. Begitu banyak hal yang sudah kita lihat, kita dengar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Bukan saja di luar sana, di mancanegara. Di sekitar kita begitu banyak hal yang terjadi di luar kebiasaan. Dan saya seringkali mengingatkan tentang anomali, ini juga merupakan tanda dari akhir zaman. Sebagaimana Tuhan pernah melakukannya sesuatu yang membongkar kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita berada pada zona nyaman. Biasanya begitu, rutinitas, ya begitu adanya. Tahu-tahu dipotong habis. Biasanya di hari Sabat, ya enggak boleh melakukan ini, melakukan itu. Tahu-tahu Yesus membiarkan muridnya makan. Dan tahu-tahu Yesus memberi pertolongan kepada orang yang sakit. Perubahan-perubahan sedang terjadi. Dan saya seringkali mengingatkan kita bahwa perubahan cuaca yang sedang terjadi hari-hari ini, sebenarnya itu merupakan tanda-tanda dari langit. Yang ternyata di tengah kehidupan kita ini sedang juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis. Kalau di bidang politik, sedang ada satu demam yang sedang terjadi di dunia politik dunia. Perubahan-perubahan sangat besar, sangat banyak terjadi. Perubahan-perubahan yang juga disertai kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Di dalamnya perubahan-perubahan yang ada yang membuat kita silau, yang membuat kita kehilangan konsentrasi. Di dalamnya akan juga terjadi tipuan-tipuan, sesuatu yang menyesatkan. Bukan saja di luar sana tipu daya dan tentang ekonomi dan sebagainya, tetapi di dalam gereja pun sudah diperingatkan akan terjadi penyesatan. Kapan penyesatan terjadi?
adalah ketika kita tertidur. Maka perlu kita kembali cek bagaimana ketekunan kita. Sebagai kendaraan yang akan mampu membawa kita kepada kesempurnaan. Membawa kita kepada garis akhir. Katakan amin dan berikan dulu tepuk tangan kita bagi Tuhan. Dalam pembacaan kita sudah jelas ada hal-hal yang sangat esensi yang harus kita berikan perhatian lebih. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud ketekunan itu berarti kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan sabar, dan ternyata sabar itu hanya bisa dipraktekkan pada saat ada goncangan, ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan. Saya ingatkan lagi, bahwa hal yang menonjol dalam soal ketekunan itu, yang pertama yang akan teruji adalah kesabaran kita. Adakah saudara dan saya pegang teguh terhadap janji Allah? Adakah saudara dan saya benar-benar bukan sekedar penggemar, tetapi pengikut apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, sekalipun saudara sedang mengalami kenyataan yang berbeda dengan harapan, kalau kita sungguh-sungguh sedang berjalan, kita sedang berada dalam kendaraan ketekunan, saudara dan saya pasti tetap sabar menantikan penggenapan janji Tuhan. Yang setuju dengan saya, mari berikan tepuk tangan. Kita akan sering mengalami apa yang disebut dengan batu uji. Untuk menguji kesabaran kita. Apakah benar saudara dan saya berada pada kendaraan ketekunan itu. Bukan terlempar keluar. Bukan memilih kendaraan yang lebih performance-nya lebih tinggi. Mungkin kendaraan itu sudah, wah mati AC-nya ya. Lalu kita tertipu dengan mobil yang waduh, ya tahu-tahu pintunya buka sendiri, nutup sendiri, ya. Bahkan di dalamnya ada makanan, ada minuman, AC-nya dingin, bahkan ditambah selimut, ada filmnya, waduh luar biasa. Ternyata itu menuju kepada jalan yang disebut maut. Saya ingin bawa saudara kepada Matius 7 ayat 13 dan 14. Pastikan saudara berada pada kendaraan yang benar. Apapun yang sedang terjadi, itu akan menguji kesabaran saudara dan saya. Boleh segala sesuatu terjadi. Tapi kalau saudara pastikan saudara pada kendaraan yang benar, saudara akan tetap sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Kita baca bersama ayat di depan kita ini. Masuklah, 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang apa? Nah, enak. Ini kok geronjalan ya mobilnya ya. Ya, padahal jalannya halus kok geronjalan. Dan sebelahnya itu ada ternyata mobil. Ya enggak jelas supirnya siapa, tapi kok pintunya buka sendiri. Dan kemudian ada suara musik yang enak didengar. Dan kemudian sepertinya daya tariknya begitu kuat untuk saya akan turun dan mulai mencoba duduk di bangkunya. Begitu duduk manis, enak sekali. Dan tempat duduknya menyesuaikan dengan keadaan kita ini. Dan kemudian pintu duduk sendiri, lalu keluarlah minuman. Wah semuanya serba tersaji dengan enak. Dan begitu saja, belum sampai ngomong dan rasanya dia sudah tahu, supirnya sudah tahu kemana yang aku kehendaki. Ternyata kenyamanan bisa membawa kita kepada jalan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan. Sebab dengan jelas dikatakan bahwa jalan yang menuju kebinasaan adalah jalan yang lebar, jalan yang luas. Dan banyak orang mengikutinya. Sedangkan jalan yang menuju kepada kehidupan adalah jalan yang sesek. Gol-senggolan. Dan sempit. Tidak banyak orang mendapatinya. Tetapi ternyata itulah jalan menuju kepada kehidupan. Jalan yang luas, jalan yang lebar, tanpa perjuangan. Ya, sepertinya bebas seturut kehendak kita.
Tetapi ternyata jalan menuju kepada kehidupan jalannya sempit, sesak. Butuh perjuangan. Banyak batu ujiannya. Maka berbahagialah saudara yang ternyata saudara tetap kedapatan bertekun. Firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Dan sekarang saya menyebutkannya, sesungguhnya saya menyebut saudara berbahagia. Karena saudara telah tetap bertekun di dalam Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ternyata di sana ada hal-hal yang lain. Yang pertama tentang kesabaran kita itu masuk dalam ada dalam yang terjadi dalam kendaraan ketekunan kita. Maka kemudian dipastikan ada semacam jaminan begitu. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, ya, dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim hujan semi. Biasanya kalau petani kalau sudah mendekati musim panen, dia lebih giat, lebih bergegas. Amin. Tinggal tunggu saatnya kapan dimulainya panen. Kegiatannya, frekuensinya, ketekunannya, kerajinannya mendekati masa panen itu meningkat. Saudara dan saya menantikan satu peristiwa besar, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Firman Tuhan baik dalam Yakobus maupun kitab Ibrani sudah jelas mendorong kepada kita supaya kita semakin giat melakukannya. Mari yang setuju dengan saya beri kembali, berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, memang ada 3 mentalitas yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah mentalitas seorang prajurit. Yang intinya adalah prajurit, mentalitas prajurit taat. Ya, supaya ia berkenan di hadapan komandannya. Amin. Dan yang kedua adalah olahragawan. Yang intinya adalah disiplin. Murid. Disiplin. Yang pertama ketaatan, obedience. Taat pada otoritas, tunduk pada otoritas. Ya, begitu ada perintah sampai saking tunduknya saudara, diperintahkan untuk berangkat ke Jebongan, berangkat juga. Ya, saking taatnya itu. Ya. Bukan jedong langsung. Sing Jebongan saja. Yang sekarang sedang diadili. Tapi intinya adalah, amin, siap. Laksanakan. Amin. Yang kedua disiplin. Mentalitas seorang olahragawan. Disiplin, berlatih terus. Kapan bertandingnya? Enggak perlu, yang penting jaga kondisi terus. Pemuritan seperti itu. Tuhan meneguhkan supaya gereja ini kembali. Meneguhkan tentang tujuan yang benar. Saya bersaksi lagi sedikit. Banyak hal dalam sejak bulan Mei, Juni itu banyak hal yang Tuhan berikan dan untuk saya catat tentang kerinduan saya untuk mengajak saudara mencari wisdom. Berusaha untuk mencari kehendak Allah. Dan kemudian begitu ada teman yang sebenarnya acara semula itu adalah untuk pemuda. Pak Sudi, kalau ada pemuda yang akan diberangkatkan, apakah Pak Sudi mau memberangkatkan seorang pemuda untuk mewakili gereja, untuk berangkat ke Manila, kita berangkat ke sana untuk belajar apa yang sedang terjadi di sana. Saya katakan langsung saja tanpa saya sudah pikir 2 kali, siap berangkat. Itu bulan April, dan kemudian saya mengambil keputusan dalam doa saya, kemudian saya diteguhkan, saya berangkat supaya apa saya juga langsung tahu apa yang terjadi. Di samping yang saya ajak untuk berangkat ini semakin teguh. Ternyata pada hari hanya anak saya yang saya minta berangkat tidak dapat izin dari kantornya. Maka pemuda Sudi Dharma yang berangkat. Gara-gara saya tahu saya berangkat, maka rombongan jadi berubah formulasinya.
bukan lagi pemuda, malah didominir oleh yang senior, yang tua-tua. Semula rombongan cuma 10 orang, membengkak menjadi 40 orang. Pak Sudi berangkat, berangkatlah semua ke sana. Tapi itu cara Tuhan untuk memberikan peneguhan tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengarah kepada satu hal yang ingin saya nyatakan. Kalaupun saudara ada dalam ketekunan, jangan sampai saudara bertekun pada jalan yang salah. Bukan jalan yang lebar, yang luas, yang comfortable. Ya, yang biasanya enak begitu aja. Seperti nggak ada tantangan, nggak ada seganjalan apa-apa, nggak ada rambu, bahkan mau gaspol ya silakan. Ya. Tidak ada tikungan yang harus menjadi waspada kita, enggak. Gitu. Saya ingin mengarah ke sana yang bagian berikut ini, supaya kita sungguh-sungguh kalaupun kita bertekun, bertekunlah pada jalan yang benar. Yaitu sekalipun sempit dan sesak, tapi kalau itu jalan yang benar, tetap tekun di dalamnya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Maka perlu ada adjustment, ada penataan kembali, ada restorasi, ada hal-hal yang harus ditata kembali. Harus ada hal-hal yang harus dipulihkan, ada hal-hal yang harus ditempatkan pada tempatnya kembali. Yang antara lain kalau itu menyangkut pelayanan gereja ini adalah ketika saya mendengarkan paparan apa yang terjadi di sana, lakukan ini, kami melakukan. Lakukan B, kami juga lakukan. Lakukan C, kami juga lakukan. Lakukan D, lakukan. Semua melakukan. Saya pikir pada waktu itu sama, tapi hasilnya kok enggak sama ya. Mulai bertanya dalam hati ini. Saya beri gambaran supaya gampang. Yaitu kegiatan itu A, B, C, D. Apa yang enggak ada kita? Kesehatan ada. Diakonia ada, makan siang gratis ada, SPP ada, Lumbung 1000 ada, semua ada, sembako ada, pasar murah ada. Apa sing ora ono? Wong kita ini super mall. Penginjilan ada, radio ada, melalui penginjilan TV ada. Saya sengaja berikan ini. Tapi Tuhan tegur, itu semua kegiatanmu. Kamu berlari di tempat. Tenagamu terbuang dengan percuma. Dah. Lalu gambaran dengan jelas Tuhan itu baiknya luar biasa. Sekarang tetap aja itu semua lakukan. Tapi jangan A, B, C, D. Jangan horizontal, tapi vertikal. Kalaupun kamu melakukan untuk sesamamu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau sekarang penempatannya adalah A, B, C, D, E, F, ujungnya adalah, memang itu di atasnya ya Yesus. Ujungnya adalah menjangkau jiwa. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang rasanya kalau begini seperti harus ngantri. Saudara. Seperti mau berkejaran mana yang prioritas. Yang prioritas adalah semua yang kita kerjakan. SPP kah, makan siang gratis kah, diakonia kah, akap remaja, pemuda dan sebagainya. Itu menuju kepada penjangkauan jiwa. Bukan begini, aku ngelakuin ide. Kamu kegiatan ilakonono dewe kalau begini. Saya ingin kita semua mengerti mulai hari ini. Amin. Tetap layani, bertekun dalam pelayanan saudara. Tapi mari kita menuju kepada amanat agung. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Kalau kita membaca di sini, kalau saya langsung pada ayat yang menunjukkan pada bagian itu, yaitu ayat 19 dan 20 yang kita baca tadi. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan yang ada seorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang yang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, maka perlu kepastian. Apakah kita yang saat ini sudah bertekun, itu bertekun pada jalan yang benar. Dan kalaupun bertekun dalam jalan yang benar, itu ditandai dengan jalan yang sesak dan sempit. Pasti akan terjadi interaksi, pasti akan terjadi senggol menyenggol. Disitulah teruji ketekunan kita. Kalau kita tahu persis bahwa itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau saudara pasti bahwa itulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Senggol-senggolan boleh. Orang mau berkata-kata yang negatif pada kita. Saudara tetap tertuju kepada Yesus. Sebab di depan ada kehidupan bagi kita. Amin. Sehingga tidak membuat kita undur, membuat kita kemudian kalah, patah di tengah jalan, tawar hatinya. Secara memang sangat mungkin dan itu firman Tuhan. Yang luas, yang lebar, banyak orang mengikutinya. Tetapi yang sesak dan sempit, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasihi sama Kristus Yesus Tuhan, maka kalau kita baca pada ayat 8, kamu juga harus bersabar dong. Dan harus meneguhkan hatimu, kalaupun terjadi senggolan, salah paham dan salah pengertian dan salah apa lagi. Ya, tetap hendaklah bersabar. Karena apa? Tujuan jelas, kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu tidak dihukum. Justru disitulah kita diuji. Mungkin orang kita sudah merasa ada di depan, merasa itulah waktunya saudara, ternyata kemudian pada hari hanya, ternyata ada orang sudah ada di depan saudara. Berapa saat yang lalu ketika saya melayani di luar kota, itu jam yang ketiga. Saya tunggu di ruangan hamba Tuhan, tapi waktu itu pintunya itu tidak ditutup. Katakan begini, lalu pintu itu terbuka gitu. Jadi orang keluar masuk, itu sudah jam ketiga. Ya. Dan saya diajak untuk makan, minum teh dan sebagainya di situ. Tapi tiba-tiba ya, kemudian ada semacam order yang saya dengar waktu itu. Ya sudah dimulai aja. Tapi saya tidak mendengar apa masalahnya, ya dimulai saja. Dan memang saya lihat jam, itu sudah kelewatan hampir 10 menit. Jamnya, dari jam yang ditentukan itu. Nah kemudian hamba Tuhannya, gembalanya mengatakan, nah Bapak sudah mulai aja. Dengan nadanya agak meninggi gitu. Nah, memang saya lihat antara di TV, kemudian saya lihat, sudah mulai pujian. Ya, tapi jam itu sudah melewati sekitar hampir 10 menit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya sedang masih berbicara, karena memang saya selalu diajak ketika mendekati pujian sebelum firman, saya baru biasa diajak keluar. Begitu apa yang terjadi? Saya mendengar ribut di luar ruangan itu. Dan suaranya agak keras. Masa sih nggak bisa sabar menunggu 10 menit? Itu kan jadwal saya jadi WL. Kenapa ada orang lain yang naik? Jadi tahu saya. Jadi rupanya merasa itu jadwalnya jadi WL. Karena dia telat, alasannya macet. Itu kan alasan klasik. Paling enak bisa diterima oleh orang tua, anak, remaja, mertua, calon mertua, ya. Bos di kantor, ya itu alasan yang paling enak. Macet Pak. Apalagi Malang sekarang. Ya. Jadi tahu saya ini. Hanya gara-gara enggak WL aja. Saya bagian pada nantilah habis saya khotbah WL di depan saya.
Sangat mungkin hal seperti itu terjadi. Kalau terjadi, Tuhan menitipkan pesan pada kita. Silakan, tidak masalah. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan. Sabar. Kalau perlu, bersabar. Amin. Karena Tuhan sudah dekat. Jangan bersungut-sungut. Supaya kamu tidak dihukum. Kadang-kadang alasan kita bersungut-sungut itu reliable, artinya wajar, ya maton. Tapi diingatkan pagi hari ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Jaga hati, tetap sabar. Arahkan pandangan tetap ke depan. Berikan tepuk tangan kita, haleluya. Apalagi dikatakan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih. Ya, kita sudah tahu bagaimana akhirnya dipulihkan luar biasa yang namanya Ayub ini, bahkan mendapat berkat 2 kali lipat. Anaknya pun lahir 2 kali lipat, lebih cantik, lebih ganteng, dan luar biasa lah. Berkatnya lebih limpah karena ketekunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan kalah dengan pendapat orang penonton-penonton film koboi. Ya, soalnya kalau wah kan gitu, tapi ada yang mesti orang tua sedang tenang aja, lakone menang Kerry. Ya, lakone menang Kerry. Ya biasanya yang jadi lakon kan gitu, wah diingkel-ingkel, sudah seperti tidak mungkin lah hidup, tidak mungkin menang. Ternyata lah sutradaranya sudah membuat begitu. Ya akhirnya menang. Tapi sebenarnya konsep seperti itu adalah konsepnya Tuhan kita. Saudara sudah tetapkan lebih dari seorang pemenang. Berikan tepuk tangan. Dan mengacu kepada ketekunan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Maka ada hal lain, ayat 12, di sana diingatkan kita. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Untuk menjaga kesungguhan hati kita, untuk menjaga kebenaran yang ada di kita, nggak perlu pakai sumpah demit. Sederhana saja. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau pakai demi itu biasanya mau menutupi sesuatu yang palsu. Untuk membuat orang lain yakin. Bahkan bisa jadi kita ini banyak membuat kesalahan. Sehingga kita dengan mudahnya demi. Akhirnya demit. Tidak perlu, sederhana diajarkan Tuhan. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bebas, berikan tepuk tangan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita, karena apa, dengan begitu kita ini ada kecenderungan, ada tendensi untuk membenarkan diri. Meyakinkan diri kita, meneguhkan diri kita sendiri. Ya, saudara yang kasih Tuhan, maka sederhana saja konsepnya. Berikut dikatakan ayat 13, dan kalau ada di antara kamu yang menderita, ya, baiklah ia berdoa. Artinya kita punya kepedulian, artinya kita memperhatikan firman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita punya rasa ikut merasakan penderitaan orang. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus yang tidak berdosa datang ke dalam dunia menjadi berdosa karena kita. Prinsip-prinsip yang sederhana itu kita lakukan. Konsep ini harus kita lakukan. Ya, kalau kita menyatakan bahwa Kristen itu adalah kasih, buktikan bukan hanya perkataan, tapi melalui tindakan. Ada kepedulian, ada kesamaan rasa, ikut merasakan. Di situ dikatakan, karena apa? Diajarkan demikian. Karena inilah yang memang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus langsung bertindak untuk melakukan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tapi kita dibekali dengan senjata yang ampuh. Sebagai orang yang sudah dibenarkan. Doa orang benar. Kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya.
Di samping doa itu besar kuasanya, saudara mempunyai kesempatan untuk tetap menjaga ketekunan saudara dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Ketika saudara berhubungan dengan Tuhan melalui doa, dan ternyata doa itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, maka apa yang terjadi ketika saudara berhubungan antara saudara dengan Tuhan, maka saudara mengangkat nama orang lain, katakan saat ini saya mengangkat Pak Sudiono Tuhan. Berikan pertolongan kepada dia. Padahal dia tidak tahu kalau saya mendoakan. Apa yang terjadi? Sesungguhnya saya sedang menghubungkan hubungan antara Tuhan dengan Sudiono. Kenapa saya pilih Sudiono? Karena ono empre karo jenengku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada hubungan. Tuhan kita, ketika saudara mendoakan orang lain, hubungan yang putus dengan orang itu terhubung. Dan kalau orang itu sakit, orang itu disembuhkan. Kalau orang itu berdosa, Tuhan mengampuni dosa orang itu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Dan dikatakan jangan sampai ada iri hati. Jadi kalau ada orang bergembira, ya saudara menyanyi, ikut bergembira. Jangan kemudian syirik. Jaga hati, kalau kita memang ada dalam kendaraan ketekunan, jangan sampai ketekunan kita ternoda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Di situ dikatakan kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada orang lain bergembira, ayo kita ikut memuji Tuhan. Dan kita tinggal berkata, Tuhan, dia bergembira karena dia menerima mukjizat. Kalau dia ditolong Tuhan, aku percaya aku pun juga ditolong Tuhan. Mari tepuk tangannya, jangan ragu. Karena tepuk tangan saudara bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan Yesus. Amin. Tetapi sebaliknya saudara, ayat 14, kalau ada orang yang ada di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Oh, sebelum ayat 15, tapi sebaliknya maksud saya, kalau ada orang bergembira, baiklah ia menyanyi, ya, jangan iri hati. Alah, mobil anyar paling korupsi. Tidak seperti saya, makan tempe, sambal, ya, tidak korupsi. Cuma kadang-kadang saya kan tidak korupsi, kan tidak ada. Yang ada kan KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tapi kan tidak ada Komisi Pemberantasan Ngentit. Tidak ada. Jangan sampai tumbuh akar pahit. Jangan sampai tumbuh iri hati. Dimulai dari iri hati, itu ujungnya akar pahit. Amin. Di depan tadi jangan mengeluh, jangan menggerutu. Untuk menjaga ketekunan kita, powerful tetap akan menghantar kita kepada kesempurnaan. Dan saya percaya kalau kita jalani dengan sederhana saja, saya percaya bukan tidak mungkin, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi orang percaya segala sesuatu menjadi mungkin. Berikan sekali lagi tepuk tangan, haleluya. Maka berikutnya bagi hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan kedudukan yang disebut dengan pendeta, penatua, itu menjadi perhatian yang khusus di dalam Alkitab ini. Supaya saya bukan saja berpegang pada jabatannya, bukan hanya berkajang pada jabatannya, tapi berpegang dan berkajang pada tugasnya. Saya ulang baca di sana dikatakan bahwa kalau ada seseorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, para itu berarti bisa 2, bisa 3, ya. Dan jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya ingin teguhkan jabatan di hadapan Tuhan itu disertai otoritas, disertai dengan kemenangan. Amin. Bukan sekedar kedudukan, bukan sekedar jabatan. Maka saya ingin mengajak saudara untuk memberikan tempat kepada mereka yang berjabatan. Bukan berjabatan tangan, tapi mereka yang dipercaya dengan jabatan. Ya, kita mau belajar untuk tunduk pada otoritas, hormati para pemimpinmu.
Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata, kalau seorang nabi, seorang pemimpin itu biasanya tidak dihormati di daerahnya atau di rumahnya sendiri. Maka tidak ada mukjizat. Kenapa tidak ada mukjizat? Mengapa hamba Tuhan, pendeta, anak tua, tumpang tangan? Kenapa? Orang-orang tidak menghormati kedudukannya. Bukan menghormati orangnya. Tidak menghormati jabatannya. Tapi kalau kemudian jemaat menghormati jabatannya, wow, luar biasa. Mungkin minyaknya tidak banyak, cuma sedikit saja. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, besar kuasa Tuhan bekerja melalui penatua dan hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan, haleluya. Maka dalam rangka kita berjalan, karena agama bukan membawa kita stay, agama bukan membuat kita tetap teguh, tetap tinggal, berdiri di tempat, tidak. Tapi adalah journey, satu perjalanan. Iman adalah perjalanan, pengharapan adalah perjalanan, kasih adalah perjalanan. Seiring dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Maka hal yang lain yang harus kita jaga, ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Masa satu truk, satu bis, tapi tidak sopon-soponan. Amin. Senggol dong kalau ngantuk sama. Ya. Mas gimana kabarnya? Ya. Ayo kita saling berdoa ya. Saling mengaku dosa. Luar biasa, dahsyat hasilnya. Di situ dikatakan apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi ketika pun kemudian dia berdoa kembali, maka turunlah hujan. Amin. Artinya jangan saudara beralasan untuk tidak saling mendoakan atau tidak berdoa. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tuhan mau memakai setiap rumah doanya. Tubuh kita, orang percaya menjadi rumah doa. Membuktikan kita terus punya hubungan. Sinyal kita bagus dimanapun kita ada. Di gunungkah, di lembahkah. Di terowongankah, dimanapun sinyalnya tetap bagus. Amin. Ini yang harus kita lakukan saudara. Jadi jangan sampai ini ditempati, akhirnya dipakai menjadi sarang penyamun. Maka diobrak-abrik oleh Tuhan ketika itu. Dikembalikan lagi pada fungsinya. Maka saya ingin mengajak untuk bagian yang akhir ini. Saudara harus punya beban. Kalau dalam kelompok bersama seperti ini, mungkin itu satu MK atau mungkin satu gereja, mulai saudara punya kerinduan untuk mempraktekkan sebagai rumah doa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, paling tidak saudara setiap hari mendoakan 10 orang di antara teman-teman sendiri. Mungkin itu tambahan daripada doakan keluarga, suamimu, istrimu, anak-anak, menantu, cucu, yang serumah, yang tidak serumah, yang jauh ya di sana. Tapi kemudian melebar, yaitu teman-teman segereja. Doakan terus. Saya percaya sinyalmu dengan Tuhan selalu bagus. Ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada, dan apa yang kau sampaikan pada Tuhan sampai kepada Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini ambil. Saudara bisa mengambil mungkin berapa diakan didoakan, dia akan mendoakan yang lain. Paling tidak 10 orang. Di MK demikian juga untuk lebih banyak saling mendoakan. Untuk itulah kita canangkan MK ke depan. Sekali lagi saya teguhkan, MK bukan persekutuan doa. MK bukan ibadah yang dipindah. Tapi MK adalah untuk kita saling memperhatikan, untuk sharing firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kemudian di MK itulah kita saling mendoakan. Mungkin 2 berdua, 1 bersatu, atau mungkin grup dan sebagainya. Intinya adalah berdoa bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus saya sampaikan untuk kita. Dan saat ini sudah dijamin. Kalau toh kita bawa orang yang sedang sesat, kita mintakan pengampunan di hadapan Tuhan. Kita sedang berdiri di hadapan Tuhan sebagai imam.
Saya baca ulang ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Doakan, terus doakan, tahu-tahu telepon. Ya apa kabarnya, padahal orang itu kita doakan. Mau main-main ke sini, oh siap. Wah, ada cerita berikutnya untuk mendoakan dia secara langsung. Amin. Sebelumnya kita dangir, kita cangkuli terus. Doakan terus. Tahu-tahu Pak Sudiono telepon saya. Ada Pak Sudi, saya Sudi. Oh no. Dan ini sudah saya praktekkan saudara, ada beberapa orang yang jauh di Jakarta, yang di Bali, dan beberapa kota yang lain di luar pulau, tahu-tahu telepon. Mereka tidak tahu kalau saya mendoakan dia. Dan kemudian cerita, Pak saya sedang tepat sekali Pak. Saya telepon kok Bapak ada. Tapi saya sudah tahu Pak, dari radio BBC, bahwa kalau Bapak itu kalau ditelepon tidak pernah diangkat. Tapi ini kok diangkat Pak. Berarti ini Tuhan bekerja Pak. Haleluya. Ada apa? Tolong bantu doa Pak. Saya sedang mengalami ini. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Katakan bersama dengan saya 1, 2, 3. Ketekunan membawa kesempurnaan. Sekali lagi ketekunan membawa kesempurnaan. Sekali lagi katakan, ketekunan membawa kesempurnaan. Dalam nama Yesus berikan tepuk tangan. Haleluya.